Ketika seseorang belajar tentang agama, apapun agamanya, ya, ada standar yang akan ditempelkan di dalam otaknya. Ya, saya kasih contoh, misalkan agama Islam. Oh, Allah saya ini seperti ini, seperti ini. Oh, Nabi ini seperti ini, seperti ini. Shalom Aleichem, kembali di dalam Sarumpung Sabda. Sarumpung Sabda akan memberikan fakta ya tentang di balik sabda Allah. Kenapa kita harus membahas sabda Allah dari sisi Kristen? Sebenarnya sabda Allah ini bukan hanya untuk umat Kristen, tetapi untuk semua umat manusia, begitu ya, sobat Sarumpun. Yang pertama adalah karena hanya di dalam kekristenan, karena hanya iman Kristen yang mengimani dan juga yang mencatat di dalam kitab sucinya ya bahwa sabda Allah ini bukan hanya diwahyukan kepada nabi, kepada rasul, tetapi kepada umat manusia. Ya, dengan catatan seperti ini. Ketika Allah di dalam perjanjian lama, ketika Allah yang dikenal oleh orang Islam sebagai Allah Subhanahu wa taala ya, yang pernah berfirman kepada Nabi Adam atau Nabi Siti Hawa begitu, atau kepada Nabi Musa, diceritakan memberikan wahyu atau memberikan perkataannya kepada Nabi Musa atau Nabi Adam atau Siti Hawa atau nabi-nabi yang lain. Tetapi di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab ya, kitab yang diyakini oleh umat Kristen ya, Allah bukan hanya berfirman kepada Musa tetapi berfirman kepada umatnya. Nah, bagaimana? Ya, bedanya seperti di sini, sahabat Sarumpun. Ketika agama lain, kepercayaan lain, maksud saya begitu ya, Allah berfirman lewat si penulis bukunya, si penulis kitabnya, orang yang diwahyukan. Maka kita lihat ya, si penulis buku inilah kemudian nanti akan menyampaikan firman Tuhan atau sabda Allah ini kepada orang-orang. Jadi ini misalkan ini katakanlah Tuhan. Nanti Tuhan akan memanggil satu orang yang dipercaya olehnya, nabi katakan begitu, atau rasi ataupun orang suci begitu. Nanti dari sinilah dia akan menyebarkan kepada yang lain. Tetapi di dalam kekristenan tidak seperti itu. Ya, ada kalanya Tuhan memang berfirman hanya lewat satu orang. Tetapi ada kalanya Tuhan atau Allah itu bisa berfirman kepada banyak orang. Dan itu menjadi bukti yang kuat, bukti yang sahih. Ya. Kita tahu lah ya bahwa kalau orang dipercaya itu ya bukan hanya harus ada saksinya gitu ya. Jadi Allah orang Kristen ya, Allah semua manusia itu pernah berfirman kepada umat manusia ya, bukan hanya satu orang loh ya, tapi banyak orang. Di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 4 dan 5 ya, ini sabda Allah berkata bahwa Allah ketika itu berbicara dengan berhadapan muka dengan bangsa Israel ya, dengan bangsa Israel berhadapan muka ya. Dan ketika itu Musa ya menjadi wakil bangsa Israel untuk menghadap dengan Tuhan. Jadi artinya ini Tuhan, ini bangsa Israel ya, ketika itu dalam hal mereka ingin mendapatkan 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan. Tuhan ingin memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel, tetapi karena bangsa Israel takut kepada Tuhan dan mereka tidak berani berhadapan muka dengan Tuhan, jadi mereka dari jauh, dari bawah, ini Allah ada di atas gunung ya, Gunung Sinai. Kemudian barulah Musa yang diutus naik ke atas untuk berbicara dengan Tuhan, untuk menerima 10 perintah Allah itu. Tetapi bangsa Israel dari bawah melihat bagaimana keagungan Tuhan, bagaimana ketika Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Bangsa Israel menjadi saksi ketika Allah berfirman, ketika Allah bercakap-cakap dengan Musa dan bangsa Israel. Nah, inilah perbedaan di dalam iman Kristen dan juga kepercayaan yang lain ya, ketika Allah bisa memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Nah, itu yang pertama. Kemudian berlanjut ke dalam perjanjian baru, ketika manusia terus berdosa,
sampai akhirnya tidak bisa manusia menyelamatkan diri sendiri, ya akhirnya Tuhan sendiri, Allah sendiri yang mau datang untuk memberitahu bagaimana sih caranya supaya korban kita, supaya persembahan kita itu diterima oleh Tuhan. Maka Allah yang menjadi manusia datang lahir ke bumi, dikenal sebagai Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias yang sudah dinubuatkan sejak lama. Nah, ketika itu lebih lagi diketahui bahwa ketika Allah yang datang ke dalam dunia, lahir dalam wujud manusia, ya di dalam Filipi 2 ayat ke-6 dan 7 ya, Yesus yang adalah dalam rupa Allah tidak menganggap itu kesetaraan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Jadi Yesus yang adalah Allah karena dia punya rupa Allah ya. Dia meskipun dia bisa menganggap itu dia adalah setara dengan Allah, dia sama dengan Tuhan. Tetapi dia tidak mau menganggap itu, tetapi telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti kita, seperti manusia. Hanya yang membedakan adalah tentu saja karena Yesus adalah Allah, dia tidak memiliki natur dosa seperti kita. Dia tidak memiliki dan dia tidak berdosa gitu ya, begitu sobat Shalom. Dan dari sinilah lebih lagi diterangkan bagaimana ketika Yesus bercakap-cakap dengan umat manusia, ketika itulah Allah bercakap-cakap dengan manusia. Ya, jadi makanya kata Tuhan Yesus, kalau kamu sudah melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapa di surga. Begitu kata Tuhan. Jadi hanya iman kekristenan lah ya yang sebenarnya bisa paling dipercaya. Karena apa? Karena langsung dari Tuhan. Tuhan yang ngomong, Allah yang ngomong. Bukan Allah melalui perantaraan lalu ditulis kemudian nanti disebarkan kepada umat manusia, bukan seperti itu, tapi Tuhan langsung ngomong kepada orang banyak, disaksikan, ada saksinya. Dan tentu saja ya karya tulis kitab suci gitu ya, itu tetap perlu ditulis supaya untuk menjaga nanti ke generasi selanjutnya lebih terjaga omongannya gitu ya. Kalau zaman dulu memang cara penyampaiannya adalah dengan cara kita ngomong gitu ya. Misalkan saya yang diutus, lalu saya akan menyampaikan dengan cara ucapan gitu ya. Itu tradisi dulu. Tapi karena semakin berkembang gitu ya, orang berpikir bahwa dengan omongan saja, dengan bicara saja banyak yang salah paham. Nah, maka perlu namanya kepenulisan ya, direkam secara tulisan, dan itulah yang disebarkan sampai sekarang. Ya, bahkan sekarang sudah ada Alkitab elektronik yang lebih gampang lagi gitu ya. Nah, tetapi pada intinya tetap yang paling utama adalah yang langsung datang daripada Tuhan, yang langsung datang dari ucapan Tuhan. Ya, Yesus Kristus pernah berkata di dalam Yohanes pasal ke-13 ayat yang ke-13, kamu telah berkata bahwa aku adalah Tuhan, dan perkataanmu itu benar ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, ketika Tuhan Yesus ditanya, bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitar dia, para ahli Taurat, orang Farisi begitu ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang ketika itu bahwa dia ya sudah ada sebelum Abraham ada. Ego emai, I was atau saya sudah ada. Ini sama dengan perkataan Allah di dalam Perjanjian Lama ketika Allah ketika itu berfirman kepada Musa, mengutus Musa. Kata Allah ketika itu adalah aku adalah aku adalah aku. Katakan bahwa yang telah mengutus aku adalah aku. Nah, inilah yang dipakai ya oleh Tuhan Yesus. Dia memakai nama Allah, yaitu dia memakai dirinya, ego emai, untuk menggambarkan bagaimana dirinya adalah Allah yang dahulu. Dia katakan aku ada sebelum Abraham ada. Ya. Makanya ketika itu Yesus dilempar, dihujat begitu ya oleh orang-orang banyak karena dia mengaku dia adalah Allah. Masih banyak lagi. Wahyu, di dalam Wahyu Tuhan Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Ya, siapa lagi awal dan akhir kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah, begitu ya. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia adalah Allah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kitab yang diimani oleh Kristen. Ya, dan jangan lupa ya, Injil dan Taurat itu juga diimani seharusnya oleh orang-orang yang beragama Muslim, Islam gitu ya. Jadi mari lengkapilah. Maksudnya lengkapi ini dalam artian mari kita terus belajar begitu. Tidak berpuas dengan satu kitab. Mari kita terus diskusi, terbuka, jangan apa-apa itu udah tertutup duluan. Kenapa kita harus membahas, atau kenapa sih channel ini ngebahas tentang Kristen aja gitu ya. Sebenarnya ada juga agama-agama lain yang saya bahas, tetapi memang tidak sebesar porsi Kristen gitu.
Dan tadi dikatakan bahwa hanya di dalam Kristenan Allah itu langsung berbicara kepada manusia, ya. Baik itu Allah dalam perjanjian lama yang tadinya Allah itu tidak dapat dilihat, sampai dengan perjanjian baru yang Allah itu sehingga bukan hanya dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Kalau kata firman Tuhan, yang dapat dirasakan, yang dapat disentuh oleh manusia, yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, begitu ya. Nah, bagaimana dengan misalkan kepercayaan lain? Mohon maaf, ini tidak dalam artian menjelekkan gitu ya. Misalkan kita bandingkan dengan Islam dan juga Hindu. Dua kepercayaan yang memang mempercayai adanya Sang Pencipta. Ya, di dalam Islam ada Allah Subhanahu wa taala, atau Hindu dikenal dengan nama Brahman gitu ya, atau Sang Hyang Widi. Ya. Kemudian apakah agama ini atau kepercayaan ini Allah atau Tuhan sendiri yang berfirman langsung kepada umatnya begitu? Kalau kita melihat di dalam Quran, tentu saja Allah harus atau menyampaikan wahyunya melalui Jibril, ya dikatakan sana ya, malaikat Jibril. Lalu kemudian diteruskan kepada Muhammad, dan Muhammad pun meneruskannya kepada ya orang-orang ketika itu, ya zaman itu. Kemudian barulah dicatat begitu sampai sekarang kita dapat Quran. Di dalam Hindu, Brahman atau Sang Hyang Widi tentu saja juga tidak langsung mengucapkan kepada umat banyak, ya. Dia seperti memberi wahyu kepada para resi lah begitu ya, yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Tetapi kan untuk pembuktian apakah benar wahyu itu, kan manusia kan perlu namanya bukti di depan mata. Kadang-kadang seperti itu ya. Memang untuk urusan iman itu bergantung kepada kita masing-masing lagi, tetapi bukankah kita manusia itu biasanya kalau ingin mencari bukti itu kan apa yang langsung terlihat oleh mata? Ya, di dalam kekristenan bukan hanya apa yang dapat dilihat oleh mata. Allah itu begitu lengkap ya. Allah bisa dapat dilihat oleh mata, tetapi dia juga bisa tidak terlihat oleh mata. Luar biasa. Ya, memang Kristen juga mengimani atau mengakui juga bahwa Allah memilih nabi, memilih rasul. Ya, kemudian nanti dari rasul itu, nabi itu disampaikan kepada umatnya. Tetapi ada satu momen, ada banyak peristiwa juga ketika Tuhan langsung berfirman kepada banyak manusia, kepada umat manusia langsung, tanpa harus melalui perantara. Ya, dalam perjanjian baru, apalagi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu kan Allah yang langsung berfirman kepada manusia. Ya, dia dapat dirasakan, dapat disentuh, dapat dilihat, dapat didengar, begitu ya, sobat Shalom pun. Jadi kalau kita sudah menemukan fakta ini, menurut saya, mari kita berpikir ya, sobat Shalom pun, adakah keraguan untuk kita menerima Yesus sebagai Allah? Atau adakah keraguan menerima Kristen sebagai iman saya? Gitu. Lalu yang kedua ya, sobat Shalom pun, kenapa saya mengatakan setiap agama adalah ilmu pengetahuan? Karena ketika seseorang belajar tentang agama, apapun agamanya, ya, ada standar yang akan ditempelkan di dalam otaknya. Ya. Saya kasih contoh, misalkan agama Islam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal siapa Muhammad, ya, dan nabi-nabi yang lain begitu ya. Mengenal malaikat-malaikat begitu. Kemudian nanti akan ada standar dalam otaknya bahwa oh, Allah saya ini seperti ini. Oh, nabi ini seperti ini. Itu yang melekat pada otaknya. Atau contoh lain misalkan di dalam Hindu akan melekat pada otaknya, oh, Sang Pencipta, Sang Hyang Widi ini seperti ini. Dia tidak dapat diciptakan, dia tidak berawal, tidak berakhir begitu ya. Kemudian ada dewa-dewa, yang kemudian nanti ada lagi para resi begitu ya. Itu tertanam dalam otaknya. Kemudian bagaimana cara menghormati kepada sesama, bagaimana caranya kita beribadah begitu. Bagaimana sih sifat Allah itu, apakah misalkan di dalam Islam itu Allah itu tidak dapat dijangkau oleh manusia, bagaimana Allah itu maha besar, bagaimana di dalam Hindu itu agama atau Buddha, Tuhan Sang Pencipta itu adalah yang maha kasih, ulas asih. Itu tertempel dalam hati dan pikiran mereka. Terus itu menjadi standar agama, menjadi standar pengetahuan mereka tentang Tuhan. Ketika seorang Kristen, katakanlah sobat Shalom pun yang beragama Kristen, membagikan tentang Injil, membagikan tentang siapa Tuhan Yesus, kemudian nanti mereka akan
berpikir dalam otaknya. Misalkan saya membagikan tentang siapa Tuhan Yesus, kemudian saya bagikan kepada orang yang beragama Muslim atau beragama Hindu. Nanti kemudian mereka akan berpikir bahwa kan standar dalam agama saya ini seperti ini loh, ya. Allah dalam agama saya ini seperti ini, nggak mungkin kok Kristen tiba-tiba seperti ini. Nah kemudian mereka nanti akan membenturkan kedua standar itu, ya. Ya. Ketika mereka membenturkan itu, kemudian terjadilah proses pemikiran. Oh ternyata ada benarnya juga seperti ini, ya. Dan ketika terjadi itu, ya, ada nilai-nilai yang sama dengan misalkan, oh Allah itu maha kasih. Ternyata di dalam Kristen Allah itu menunjukkan kasih yang luar biasa ketika dia mengorbankan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, itu adalah pengorbanan yang sempurna, yang saya tidak dapat dalam agama saya contohnya. Wah, bagaimana saya melihat orang Kristen begitu berbelas kasihan. Wah, bagaimana saya melihat bahwa Allah yang tidak bisa dijangkau itu ternyata bisa dijangkau. Nah, kemudian mereka akan mulai membandingkan, mereka akan mulai mendapatkan masukan-masukan lain ke dalam otak, ke dalam memorinya. Ya, kemudian nanti mereka sampai satu titik akan merasa terpuaskan. Oh, ternyata saya sudah mengerti tentang siapa Allah itu. Allah yang sejati, Allah yang benar, begitu ya. Jadi saya tidak menganggap bahwa agama ini jelek, agama ini kurang, agama ini apa tidak. Tetapi agama, saya yakin Tuhan mengizinkan seorang memakai berbagai macam agama, ya Tuhan tetap mengizinkan itu, gitu ya. Untuk apa? Untuk dijadikan loh ini ya sebagai jembatan, sehingga orang boleh mengenal siapa sih Allah yang benar itu, siapa sih Allah yang sejati itu, gitu sobat Sarompun. Dan yang penting ya, kan kita ini kan belajar terus, manusia selalu belajar. Makanya saya katakan agama itu adalah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kita selalu belajar. Yang penting kalau kita mau belajar, janganlah tutup mata dan hati kita, pikiran kita. Gimana kita mau belajar kalau kita sudah keburu menutup pikiran kita menutup hati kita menutup pikiran kita. Sehingga kalau misalkan saya ini seorang Kristen, ada seorang Muslim yang bilang, ya atau yang mengajarkan saya, atau yang katakanlah misalkan berbagi begitu ya, tentang siapa Muhammad, tentang siapa Allah itu gitu ya, dan bla bla bla, saya harus terima, saya harus mendengarkan. Dan bahkan bagus lagi kalau saya bisa berdiskusi, ya sambil minum kopi lah gitu ya sobat Sarompun ya, sambil bercanda gitu ya, jangan dibawa emosi ya, karena apa untungnya kita beremosi gitu ya, gak akan selesai gitu. Ibarat kita mau belajar tentang matematika, fisika begitu kan, kalau kita harus konsentrasi, kita harus, kalau ada yang mengajarkan ya kita terima. Ya masalah nanti kita mau percaya kepada dia kan itu masing-masing, tetapi mari kita terbuka sobat Sarompun, supaya kita bisa ada ilmu yang didapat gitu sobat Sarompun. Selama ini saya pun ketika berdiskusi dengan sobat-sobat Sarompun yang beragama lain, hal yang selalu saya lakukan adalah mendengarkan dia berbicara. Ya, kemudian nanti akan terjadi proses dalam pikiran saya. Oh, agama ini Allahnya seperti ini, standarnya seperti ini, sudut pandangnya seperti ini, gitu. Dan itu menjadi input ya untuk saya. Masalah apakah input itu digunakan, apakah input itu berguna untuk saya, itu kan masalah nanti, begitu ya sobat Sarompun. Nah jadi jangan belum apa-apa kita sudah wah ini kafir, wah ini nggak usah didengerin ya, wah dijauhi. Itu seperti orang yang tutup mata dengan pengetahuan, gitu sobat Sarompun. Nah kiranya ini menjadikan motivasi untuk kita saling menghargai berbagai agama. Kalaupun kita ingin berdiskusi, mari diskusi dengan santun, tidak menjelekkan satu agama gitu ya. Terima kasih. Enjoy your life dan Tuhan memberkati kita.